Perlu diketahui bahwa proses simbolik adalah proses yang dilakukan manusia secara arbiter atau sewenang-wenang untuk menjadikan hal-hal tertentu mewakili hal-hal lainnya. Maksudnya simbol itu bisa dibentuk atau diubah terserah kita asalkan ada kesepakatan. Contohnya kucing menjadi X dan anjing menjadi Y. Hal tersebut tidak akan menjadi masalah selama itu kesepakatan. Proses simbolik dapat diartikan juga sebagai kebebasan untuk menciptakan simbol-simbol dengan nilai-nilai tertentu dan menciptakan simbol bagi simbol lainnya. Kemanapun kita berada, maka kita berhadapan dengan proses simbolik, karena kitalah yang bersepakat membuat dan menafsirkan simbol-simbol tersebut. Sebagai contoh, ketika kita berada di kampus, atau di gedung perkantoran bahkan di mall sekalipun. Apabila hendak mampir ke toilet, tentu kita melihat gambar di tembok atau di papan yang menggambarkan simbol manusia yang sedang memakai rok dan memakai celana. Kita sepakat bahwa simbol manusia yang memakai rok khusus untuk wanita, sedangkan simbol yang memakai celana khusus untuk laki-laki. Jadi, kita yang ingin ke toilet akan mencari papan simbol yang memakai rok dan laki-laki akan mencari simbol yang memakai celana untuk menuju ke toilet. Selanjutnya, proses simbolik menembus kehidupan manusia dalam tingkat primitif sampai tingkat paling beradab. Contohnya di kerajaan, baju yang dikenakan para prajurit dengan raja tentu sangat berbeda. Raja di kerajaan memakai topi dan baju yang mungkin berhiaskan emas, sedangkan prajurit hanya memakai baju yang terbuat dari baja. Semua pakaian dengan segala modelnya, seperti yang dikemukakan Thorsten Veblen dalam bukunya Theory of Leisure Class tahun 1899 mengatakan bahwa simbolik adalah bahan potongan dan hiasannya antara lain ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan mengenai kehangatan, kenyamanan, dan kepraktisannya. Semakin bagus pakaian kita, semakin terbatas pula dalam kita untuk bertindak. Maksudnya, apabila kita ingin beraktivitas di sawah, tidak mungkin kita menggunakan rok panjang karena akan membatasi ruang gerak kita. Bahkan membuat kesulitan kita berjalan di tanah yang penuh dengan lumpur. Berkenaan dengan perubahan-perubahan dalam kehidupan Amerika sejak zaman Veblen, banyak perubahan telah terjadi dalam cara-cara mengembangkan status sosial. Pada zaman Veblen, kulit berwarna coklat gelap menunjukkan kehidupan di ladang pertanian dan pekerjaan rumah lain yang sifatnya di luar ruangan. Dahulu, orang yang berkulit putih dianggap sebagai orang kaya, namun dewasa ini, kulit yang pucat menunjukkan keterkurungan di kantor-kantor dan pabrik-pabrik, sementara kulit yang berwarna coklat gelap mengisyaratkan kehidupan orang yang bersenang-senang untuk libur ke daerah atau bermandikan matahari. Selain pakaian, makanan juga bersifat simbolik. Misalnya jas putih yang dikenakan oleh seseorang, kita anggap sebagai dokter atau bidan. Kimono merupakan baju khas Jepang. Untuk warna pakaian, kita menganggap bahwa orange adalah petugas kebersihan. Makanan-makanan khusus digunakan untuk melambangkan festival-festival dan peristiwa-peristiwa khusus lainnya hampir di seluruh negeri. Sebagai contoh, kue buah ceri atau cherry pie pada hari lahir George Washington, makan ketupat dan opor ayam pada Idul Fitri pada mayoritas umat Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Contoh lainnya misalnya bikin tumpeng tapi tidak ada perayaan, maka itu menjadi bingung karena biasanya tumpeng merupakan simbol untuk merayakan sesuatu bagi orang Indonesia khususnya daerah Jawa. Kue tart sebagai lambang ulang tahun dan masih banyak lagi. Proses makan juga telah menjadi perilaku yang simbolik sepanjang sejarah manusia. Sebagai contoh, orang-orang Cina dan Jepang terbiasa makan dengan menggunakan sumpit. Namun, hal tersebut sangat aneh dan bahkan menjadi sulit ketika orang Barat memakan mie menggunakan sumpit karena terbiasa menggunakan jenis makanan mie tersebut menggunakan garpu. Proses simbolik memungkinkan absurditas perilaku manusia, juga memungkinkan timbulnya bahasa dan oleh karenanya, semua perolehan atau prestasi manusia bergantung pada bahasa. Proses simbolik memungkinkan timbulnya ketololan-ketololan yang bukan merupakan alasan bagi manusia untuk kembali ke keadaan seperti kucing dan anjing. Kehidupan yang sederhana, apa adanya, dan tidak neko-neko.
Di antara semua bentuk simbol bahasa merupakan simbol yang paling rumit, halus, dan berkembang. Manusia telah sepakat dalam kesaling kebergantungannya selama berabad-abad untuk menjadikan berbagai suara yang mereka ciptakan dengan paru-paru, tenggorokan, lidah, gigi, dan bibir secara sistematis mewakili peristiwa-peristiwa dalam sistem-sistem saraf mereka. Kita menyebut bahasa bagi sistem kesepakatan-kesepakatan tersebut, contohnya saya lapar. Dari ucapan tersebut, tidak ada hubungan yang perlu antara simbol dan apa yang disimbolkan. Orang dapat mengeluarkan suara saya lapar, tapi tanpa merasa lapar. Selain itu, status sosial bisa dilambangkan dengan berbagai macam hal, seperti tato pada dada. Kita menganggap orang yang memiliki banyak tato merupakan orang yang begajulan. Padahal kenyataannya tidak semua begitu. Tato merupakan seni keindahan bagi sebagian orang. Proses simbolik tidak hanya berkenaan dengan kata-kata. Dalam drama, bisa panggung, film, maupun televisi sekalipun, terdapat orang-orang di antara para penonton yang tidak sepenuhnya menyadari bahwa sebuah permainan merupakan seperangkat sajian yang fiktif dan simbolik. Seorang aktor adalah orang yang melambangkan orang-orang lain, baik nyata ataupun yang imajiner. Bahkan tidak berlaku demikian seperti apa yang diperankannya dalam drama. Kata-kata dan simbol-simbol sebenarnya tak perlu dibahas secara panjang lebar bila kita telah sepakat dan selamanya sadar akan kebebasan simbol-simbol dari hal-hal yang disimbolkannya. Pencampur adukan antara simbol-simbol dengan hal-hal yang disimbolkan, apakah itu pada individu-individu atau masyarakat, cukup serius dalam semua jenjang budaya sehingga menimbulkan masalah kemanusiaan yang berkepanjangan. Sebagai contoh nyata, misalnya orang yang akan merasa kaya bila memiliki mobil Mercedes, BMW, atau Ferrari, apabila ingin dianggap soleh menggunakan kopiah haji. Dengan adanya sistem-sistem komunikasi modern, masalah pencampur adukan simbol-simbol verbal dengan realitas-realitas bahkan menjadi lebih penting lagi. Sebagian besar pengetahuan yang kita miliki berasal dari orang tua kita, dari cerita orang lain, dan dari apa yang kita baca di buku atau kita tonton di televisi. Dengan kata lain, diterima secara verbal. Seluruh pengetahuan kita tentang sejarah, kita ketahui dan sampai pada diri kita hanya melalui kata-kata. Ini dapat kita sebut dengan dunia verbal. Banyak tempat di dunia ini yang belum pernah kita datangi, tetapi dapat kita ketahui karena informasi yang kita terima entah melalui internet atau teman kita yang berada di luar negeri. Selain itu, ada yang disebut dengan dunia ekstensional, atau dunia yang kita ketahui lewat pengalaman langsung yang kita sendiri rasakan, dunia yang telah kita alami secara empirik. Kita banyak mewarisi pengetahuan yang sia-sia. Maksudnya adalah banyak kesalahan-kesalahan informasi yang diterima, sehingga akhirnya banyak bagian dari pengetahuan yang kita miliki harus dibuang. Ini dikarenakan ketidakakuratan dunia verbal kita. Yang paling mudah untuk dimengerti sebenarnya adalah analogikan saja dunia verbal dengan peta, karena nantinya akan menjadi rujukan dalam menjawatawakan ke dunia ekstensional. Tetapi harus diingat, ada dua cara untuk menciptakan peta tadi, yaitu dengan membiarkan peta tersebut diberikan kepada kita, atau menciptakan peta oleh kita sendiri bila akhirnya kita salah membaca peta yang diberikan kepada kita. Itu dia materi simbol beserta contoh-contohnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di bab dan video selanjutnya.